Bapak dan Ibu, apa kabarnya? Terima kasih Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wali Kepala Sekolah, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ibu Wali Kelas, Ibu Pegawai Tata Usaha dan semua kita yang ada di tempat ini, terlebih-lebih anak-anak kami yang ikut pada kegiatan ini. Nah, pada kegiatan ini Bapak Ibu, saya sebagai calon guru penggerak di sekolah kita, Yusuf Roni Davele, Angkatan 11 tahun 2024 akan mengadakan diskusi dengan Bapak dan Ibu terlebih mengenai topik yaitu diseminasi budaya positif di sekolah kita. Bapak dan Ibu, diseminasi budaya positif ini artinya adalah bagaimana kita menyatukan pemahaman mengenai hal-hal positif yang kita lakukan di sekolah yang kita cintai ini. Termasuk dalam hal apa Bapak Ibu, yaitu dalam kegiatan kontrol kita sebagai guru, dalam penerapan segitiga restitusi, dalam membuat keyakinan kelas, dan juga kebajikan yang akan kita lakukan di sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, saya sampaikan ada beberapa hal yang berhubungan dengan disiplin positif ini. Yang disiplin positif ini hal-hal yang positif yang kita lakukan di sekolah secara universal, yang nanti akan ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebenaran yang kita lakukan. Berikutnya Bapak Ibu, ada yang namanya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Dalam budaya positif juga ada itu, terlebih di dalam memberikan semangat pada siswa, ada penghargaan dan ada hukuman. Penghargaan ini artinya pemberian apresiasi terhadap apa yang dicapai oleh siswa dalam pembelajaran. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini apa saja yang dibutuhkan oleh manusia secara umum. Secara umum Bapak Ibu ada kebutuhan kesenangan. Siswa itu lebih suka main-main, itu termasuk kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan bertahan untuk hidup. Misalnya dia butuh makanan. Dan kebutuhan lainnya termasuk kebutuhan untuk diperhatikan. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti kita buat sesuai dengan kelas yang kita bimbing. Misalnya Bapak Ibu wali kelas akan membuat keyakinan kelas yang nantinya ini berdasarkan hasil pemahaman anak-anak kita apa yang harus dilakukan di dalam kelas itu. Berikutnya Bapak Ibu ada yang namanya segitiga restitusi. Ini nanti bagaimana mengontrol siswa memberi pemahaman kepada siswa yang punya masalah. Kita memakai nanti segitiga restitusi. Berikutnya Bapak Ibu ada yang namanya 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Posisi kita sebagai guru itu ada beberapa hal sebagai dan lain-lain. Selanjutnya Bapak Ibu, ini beberapa disiplin positif, yaitu selalu berpatokan pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kreatif, bernalar, kritis, berkebinekaan global, gotong royong. Berikutnya sikap murid. Itu juga bagian daripada disiplin positif, adanya toleransi, rasa hormat, menghormati, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Berikutnya ada pilar karakter, yaitu cinta akan Tuhan, yaitu selalu selaras dengan toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Berikutnya petunjuk seumur hidup, yaitu berhubungan dengan hal yang dapat dipercaya, kehormatan kerja, sama dan keberanian. Berikutnya Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang kita pahami baik, yang harus kita lakukan dimanapun kita berada. Terlebih di lingkungan sekolah kita, di lingkungan siswa kita. Yang pertama ada peduli. Peduli dengan keadaan, empati, rajin, kebersihan, komitmen, percaya diri, gotong royong, harga diri, rendah hati, kedamaian, keteraturan, ketegasan, toleransi, kesetiaan, hingga kreatif. Itu termasuk ke dalam nilai-nilai kebajikan yang akan kita lakukan, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini kita berlakukan terhadap siswa. Ada beberapa. Yang pertama adalah hukuman dan penghargaan. Ada sikap menghindari hukuman, ada juga mendapatkan imbalan. Ada juga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Apa konsekuensi atas kesalahan dilakukan berdasarkan inisiatif guru secara tiba-tiba?
Berikutnya, bentuk pengakuan akan prestasi siswa itu sudah bagian daripada penghargaan yang kita berikan kepada siswa. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah hal yang utama yang dibutuhkan oleh manusia, terlebih siswa dan bahkan kita guru. Yang pertama, Bapak Ibu, kebutuhan bertahan untuk hidup. Artinya bagaimana dia mempertahankan hidup, kebutuhannya, sandang pangannya, itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar manusia ini. Ada juga merasa diterima, artinya bagaimana membangkitkan percaya diri siswa itu diterima di komunitas dia berada. Ini ada ya di sekolah-sekolah dan di sekolah kita pun ada Bapak Ibu. Jadi itu juga termasuk kebutuhan dasar, artinya pengakuan akan apa tentang dirinya. Ada kebebasan. Tak kala kita temukan juga itu di lingkungan belajar kita, ada kebebasan. Siswa itu ada yang lebih senang main-main daripada belajar, senang mengganggu teman daripada mendengarkan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru. Itu termasuk kebebasan. Berikutnya ada kesenangan. Kesenangan ini artinya dia lebih suka sesuatu hal yang menyenangkan dirinya. Ya, misalnya siswa lebih suka eh, berrekreasi dalam pembelajaran daripada belajar tatap muka. Ya, artinya dia menikmati hal itu dengan penuh kesenangan. Penguasaan, Bapak Ibu, penguasaan ini termasuk hubungannya bagaimana siswa itu memahami dirinya, bagaimana mengekspresikan dirinya, atau dia lebih dominan daripada yang lain. Pemahamannya lebih kuat daripada yang lain. Itu termasuk daripada kebutuhan dasar manusia yang terakhir, yaitu penguasaan. Berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini artinya hal-hal yang kita sepakati baik, yang nantinya akan kita buat sepakati bersama dengan siswa-siswi murid-murid kita di dalam kelas. Nanti kita akan meminta keyakinan mereka apa yang baik layak kita lakukan di kelas ini. Setelah itu baru kita gabungkan dan kita sampaikan secara bersama-sama, berhasil dan menjadi satu keputusan bersama yang dilakukan di dalam kelas. Berikutnya, ini adalah beberapa posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Bagaimana kita sebagai seorang guru di dalam melakukan interaksi dengan siswa, terlebih dalam keseharian siswa. Yang pertama ada yang namanya penghukum. Sebagai guru itu ada posisinya Bapak Ibu sebagai penghukum. Artinya memberikan ganjaran sanksi terhadap apa pelanggaran yang dilakukan, apalagi tata tertib disiplin sekolah. Berikutnya posisi kontrol selanjutnya adalah membuat rasa bersalah. Artinya siswa itu seolah-olah bersalah. Misalnya saya beri contoh Bapak Ibu, kamu kan terlambat, kamu kan belum memakai kaos kaki. Lihat ya, kami semua Bapak Ibu guru rapi, termasuk bagian daripada membuat bersalah. Berikutnya ada teman. Teman ini Bapak Ibu, bagaimana posisi kita dengan siswa, mengajak siswa itu untuk misalnya serius belajar, aktif dalam pembelajaran, tidak mengganggu teman, dengan menggunakan ajakan, ayolah kerjakan tugasmu itu, ayolah besok jangan lagi tidak memakai sepatu yang sesuai dengan apa yang telah disepakati. Berikutnya Bapak Ibu, sebagai pemantau ini artinya kita melihat apa siswa ini sudah melakukan ini, kita hanya memandang dan melihat apa sudah dilakukan atau tidak. Berikutnya ada manajer. Manajer ini artinya sebagai pimpinan dalam kegiatan pembelajaran. Ketika siswa ada masalah, maka kita memberikan dia arahan, nasihat. Seharusnya kamu tidak seperti itu. Kamu begini, ikuti saja peraturan. Nanti kamu pasti akan sukses. Itu termasuk manajer. Nah, untuk menguatkan keyakinan kita akan hal ini Bapak Ibu, ada beberapa video yang berhubungan dengan Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi selanjutnya Bapak Ibu, memantau dan monitoring. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi terakhir Bapak Ibu, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer
Ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bagaimana kita memahami, menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Pertama yang kita lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, selanjutnya, Joy oke lagi. Ini menstabilkan identitas ini artinya Bapak Ibu, ya kita menyatakan beberapa hal yang merupakan pernyataan kesalahannya, ya, biar dia mengeluarkan semua apa yang dia sadari tentang kesalahannya. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Artinya apa kesalahannya kita validasikan, apakah itu salah, dan sekaligus kita menyadarkannya. Berikutnya menanyakan keyakinan. Seperti yang dilakukan oleh Ibu apa tadi, menanyakan apakah ini keyakinan yang kamu lakukan melanggar peraturan keyakinan kelas kita, ya. Baik Bapak Ibu, itu beberapa hal yang berhubungan dengan posisi segitiga restitusi. Ada beberapa penguatan ya yang dilakukan, dan tentu kita berikan mereka apa-apa saja nilai kebajikan yang ada di dalam hal-hal yang mereka lakukan. Nah, satu lagi Bapak Ibu, kita nanti akan menyaksikan video mengenai segitiga restitusi, bagaimana menyelesaikan masalah yang dialami siswa. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya lihat kurang semangat ya, karena capek mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita coba explaining sejenak Bapak Ibu. Dengan hormat kami minta Bapak Ibu untuk berdiri semua. Kita coba explaining. Ya sederhana Bapak Ibu. Kalau nanti saya bilang angka, misalnya angka 1, maka mari kita gerakkan badan kita untuk menulis angka itu. Pinggul kita lah ya, pinggul kita untuk. Misalnya begini Bapak Ibu, angka 1, maka kita akan gini, sehingga maksudnya ya bengkok. Ya, misalnya kalau angka 5 berarti gimana ya? Begini ya, sehingga badan kita semua bergerak. Baik, kita langsung Bapak Ibu ya. Kita coba angka 2. Oke, bagus. Angka 3. Bagus. Angka 8. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih. Tepuk Bapak Ibu, sungguh luar biasa ya, begitu semangat ya. Bapak Ibu, mari kita langsung saksikan video restitusi bagaimana cara penanganan masalah siswa. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah.
Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, kita sudah memahami bagaimana menangani masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Tentunya berikutnya Bapak Ibu, mari kita kembali perhatikan lagi beberapa. Ini yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam posisi kontrol segitiga restitusi, yaitu pertama menstabilkan identitas, menyatakan bahwa membuat kesalahan hal yang manusiawi. Artinya kita meminta siswa itu untuk lebih jujur menyampaikan apa kesalahan yang dilakukan. Berikutnya memvalidasi tindakan yang salah. Misalnya seperti tadi dia menyadari kesalahan apa yang dia perbuat. Apakah itu bagus? Ya, sepertinya kamu sangat marah Dino. Ya, meminta Dino untuk memikirkan cara lain yang lebih efektif. Jadi kita menyadarkan siswa itu untuk memahami kesalahannya. Berikutnya kita buat dia keyakinan. Apakah ini sudah dengan keyakinan yang kita sepakati bersama atau tidak? Baik Bapak dan Ibu, demikian saja untuk penampilan hari ini, pemahaman kita tentang bagaimana meningkatkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa kita lakukan bersama. Terlebih harapan kami sebagai guru penggerak bisa melakukan hal ini dan juga bisa berimbas di kelas masing-masing yang Bapak Ibu pimpin. Demikian saja, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan murid-murid kami yang turut terlibat dalam kegiatan ini, Ibu Pengelola Tata Usaha, sehingga apa yang kita harapkan budaya positif di sekolah ini berjalan dengan baik. Demikian saja, terima kasih.
Baik Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan untuk budaya positif sekolah kita. Terima kasih. Bagi anak-anak. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan bimbing kita dulu. Baik teman-teman semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkati dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk permohonan kami dari pagi hingga pada saat ini Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Bapa yang selalu menyertai kami selama proses belajar mengajar ini Bapa. Ya Bapa, hanya ini doa anak yang singkat ini yang kami jalankan dengan dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih. Anak kami sekalian, ini kan pembelajaran tahun ajaran baru di kelas kita ya. Bapak sebagai wali kelas melihat anak-anak kami begitu semangat dalam belajar. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membuat beberapa peraturan kelas, tapi Bapak lihat kita ada baiknya membuat beberapa hal yang merupakan keyakinan kelas kita di kelas ini. Nah, keyakinan kelas ini bagian dari budaya positif. Ini ya, merupakan bagian daripada budaya positif. Nah, apa yang ada dalam budaya positif itu? Salah satunya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Ya. Yang namanya keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang kita sepakati bersama yang nantinya akan anak-anak kami sampaikan dan nantinya akan kita sepakati bersama. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Saya Pak, ada pertanyaan. Silakan. Di mana kami tulis keyakinan kelas Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Nah, keyakinan kelas ini nanti anak-anak kami semuanya silakan tuangkan di kertas ini. Apa yang kamu pilihkan yang kita lakukan di kelas, tuangkan di sini. Jadi paham ya? Baik, Bapak pagi ya. Silakan nanti tulis apa yang merupakan keyakinan kelas yang nantinya jadi bagian dari disiplin kelas yang kita lakukan. Ya. Nih. Oke. Silakan ditulis. Ya, silakan ditulis. Ini. Bagaimana Selvin? Sudah ada? Sudah ditulis? Bagus. Teruskan yang lain. Sudah? Baik. Sekarang sudah siap semua? Sudah Pak. Sudah siap semua? Sudah Pak. Bagus. Sekarang Bapak kumpulkan ya. Bapak kumpulkan berapa keyakinan kelas yang nantinya ini adalah jadi peraturan kelas yang akan kita sepakati dan lakukan bersama. Baik, ini sudah ada beberapa ya yang sudah menyepakati ada beberapa hal. Oh iya, pertama semua menyarankan yaitu tidak datang terlambat. Bagaimana? Kita sepakat hal itu? Sepakat ya, tidak datang terlambat. Ya, tidak datang tepat waktu. Oke. Berikutnya lagi ada yang teman-temanmu yang menulis, oh semuanya ada ya, ada semuanya ini ya, yaitu belajar sungguh-sungguh. Sepakat ya? Belajar sungguh-sungguh. Bagus. Ya, belajar sungguh-sungguh. Oke. Kita lihat lagi. Oh, ada yang utama. Ya, ada yang utama si Sadarman tadi kasih juga si Asnida, juga si Upi tadi.
Itu mengatakan yang pertama berdoa pagi hari pertama ya kan? Ibadah dulu ya. Oke, bagus ya. Ini kita jadikan nomor 1 ini ya. 2, 3 ini itu berdoa atau ibadah sebelum mulai dan berakhir belajar. Baik, anak-anak kami sekalian ya, kita sudah menyepakati beberapa keyakinan kelas kita. Ada di antara anak-anak kami yang mau mengulangi kembali membacakannya depan? Saya Pak. Osi Sadama, maju Sadama. Silakan sampaikan ke teman-temanmu, apalagi yang merupakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Di sini saja, biar lebih dekat dengan topik. Baik teman-teman, karena kita beberapa kita membuat keyakinan kelas, yaitu yang pertama berdoa, yang kedua belajar dengan sungguh-sungguh, dan yang ketiga datang tepat waktu. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada teman ya. Silakan dulu. Baik anak-anak kami sekalian, itu adalah merupakan keyakinan kelas. Jadi apa yang sudah disepakati harus kita lakukan ya. Pertama, berdoa sebelum mulai belajar, ya, jaga kebersihan kelas, rajin datang ke sekolah, belajar sungguh-sungguh, tidak terlambat, ya, menjaga kerukunan di dalam kelas, tidak ribut, ya, apalagi melakukan hal yang tidak baik. Bisa dipahami ya? Sepakat. Kita sepakat itu ya? Sepakat. Baik, sekali kita berikan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Terima kasih yang saya hormati Bapak Ibu piket, anak-anak kami yang kami banggakan. Pada hari ini kita akan membahas, akan Bapak sampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan budaya positif. Budaya positif itu adalah beberapa peraturan-peraturan yang dilakukan di sekolah, termasuk keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, dan kebutuhan dasar manusia. Nah, pada kesempatan ini kami melihat, yang terlambat, ada yang terlambat. Silakan situ saja dulu, lah. Situ saja. Ya. Kita ketahui bahwa budaya positif ini banyak, termasuk tata tertib, disiplin, tanggung jawab. Ya, tolong setiap hari itu diperhatikan, jangan datang terlambat, jangan ribut dikala Bapak Ibu guru bicara. Seperti pagi ini lah, ya, Bapak bicara masih ada yang kurang tertib di belakang. Pada kesempatan ini kami berharap anak-anak kami bisa memahami hal itu. Ya. Kita sepakat akan hal itu ya. Artinya disiplin tetap kita tegakkan dan anak-anak kami juga harus patuh pada disiplin yang berlaku. Jadi demikian saja. Semoga anak-anak kami tetap semangat menjalani hari ini. Sekali lagi, masih semangat? Mana tangannya? Masih semangat? Oke, baik. Terima kasih. Demikian saja. Joy, sini kamu. Selamat pagi dulu. Kamu pagi ini terlambat lagi, Joy? Gimana? Betul Pak, Baru kali ini kamu terlambat. Baik, Joy. Kamu tahu bahwa kamu sudah terlambat. Apa mau tanya? Kamu terlambat kenapa? kemarin Pak, saya membantu ibu saya mendagangannya. Terus Pak, saya juga semalam mandi Pak, sehingga saya tidur larut malam. Oh, jadi kamu membantu orang tua untuk mempersiapkan kegiatan jualan besok. Jadi kamu main game lagi setelah itu. Baik Joy, kalau kamu perhatikan, ini keyakinan kelas kita sudah ada. Ini pelanggaran ini yang kamu lakukan ini masuk di bagian mana? Tidak disiplin ya. Kedua yaitu terlambat datang sekolah ya. Ingat ya, itu adalah peraturan keyakinan kelas kita. Baik Joy, kamu sudah memahami hal itu. Selanjutnya setelah kamu memahami hal yang terjadi, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Saya tidak ingin berlagi, saya akan Bagus, itu yang kita harapkan.
keyakinan kelas kita seperti itu ya, disiplin, termasuk tidak terlambat. Jadi semoga kamu bisa menyadari hal itu tidak akan terulang lagi. Oke? Terima kasih Jo ya. Silakan masuk ke kelas. Kamu dengan teman. Ya. Tidak. Good morning everybody. Good morning. How are you? Okay. Today we will study about historical place. Hari ini kita belajar mengenai sejarah, ya. Nah, sebelum kita mulai, kita buat games dulu ya. Silakan ke kelompok masing-masing. Permainannya adalah membisikkan kata ke telinga temannya. Bisa dipahami ya? Bisa. Orang yang membisikkan dan mengambil kalimat dan yang paling depan menulis. Silakan yang paling belakang maju. Ini katanya masih ya, di belakang aja dulu. Itu udah kamu berhentikan. Jangan ya, kamu maju dia nanti. Start. Ya. Ya, mana yang benar? Kelompok mana? Dua-duanya benar ya kan? Mana yang lebih cepat? Kelompok ini bagus. Ya, ini yang tercepat ya, dua-duanya benar ya. Bagus. Silakan maju ke belakang. Tepuk tangan pada temannya. Berikutnya. Silakan yang di belakang ambil. Bapak hitung ya, kalau mulai dulu. Baru lagi kami. Start. Baik, dua-duanya udah benar ya kan? Tapi yang paling cepat siapa? Yes, biasa. Ya, ini dua-duanya lagi. Baik, bagus. Oke. Kasih mana? Suatu ini permainan yang luar biasa ya. Jadi permainan sudah bagus. Silakan dulu kembali. Ke depan. Selamat pagi. Apa kabarnya? Jadi tadi kemudian kamu tidak ikut berpartisipasi di itu. Kenapa kamu tidak ikut? Oh, jadi kamu tidak tertarik dan tidak dilibatkan sebelumnya, seperti itu. Baik, jadi kamu pahami bahwa ini adalah salah satu pelanggaran akan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang kita buat. Iya kan, ada kesepakatan kelas kita kan? Yaitu apa itu yang kamu melanggar? Kekurangan aktif dalam belajar. Ingat keyakinan kelas kita adalah harus aktif dalam pembelajaran. Jadi satu kata harus. Yang ini apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Baik, jadi kamu sudah Bapak pahami dan sudah jujur mengatakan bahwa akan mengubah diri di masa yang akan datang, yaitu aktif dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dalam diskusi, aktif dalam kegiatan seperti biasa. Baik, jadi bagus, silakan berubah di masa yang akan datang. Oke, silakan dulu. Berapa menit dulu? 4, Pak.